kosakata bahasa Yunani atau Ibrani itu kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nggak selalu ada yang pas gitu. Bahasa Inggris juga begitu kan. Makanya kita karena itu untuk lebih mengerti Alkitab kita tuh boleh pakai Alkitab dalam bahasa apa yang kita pahami, yang kita kuasai itu boleh. Kita uji dulu, bener nggak asumsimu tadi? Ya, narasimu tadi bener nggak? Jika belum melalui proses pengujian, itu hanya sebatas asumsi saja. Jangan kau giring aku ke bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Spanyol, bahasa Sunda. Sementara sumber dari terjemahan ini tidak kita kembalikan kepada original teks. Gitu loh. Kalau bagaimana bisa kita memastikan selaras dengan original teks jika kita tidak mengkulik original teksnya itu tersebut? Yang saya senangi dari kekristenan ya, bahwa itu kitabnya itu diterjemahkan dalam bahasa yang saya ngerti. Bahasa, misalnya nih saya ngerti bahasa Inggris. Bahasa Inggris aja saya sedikit mengerti sampai sekarang, nggak bisa mengerti sempurna. Apalagi kalau dalam bahasa asli Alkitab itu saya rasa sampai saya ubanan, saya barangkali cuma bisa ngapalin doang tanpa ngerti artinya, itu percuma. Dinda, gini Dinda, bagaimana kau bisa yakin terjemahan Bibelmu yang disajikan LAI itu selaras dengan original teksnya? Jika kamu sendiri seumur hidup kalian nggak pernah mengkomparasi original teks dengan terjemahan. Jika kamu hanya menerima terjemahan dari LAI, maka yang kau terima itu bukan firman Tuhan, tapi firman LAI. Sementara Al-Quran itu siap dia dikritik. Al-Quran itu siap dikritik karena apa? Dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini konsisten dengan original teksnya. Bukan hanya kalangan orang di luar Islam mau mengkritik Quran. Pemikir-pemikir di dalam Islam pun boleh mengkritik Quran. Karena apa? Karena Quran sendiri memaparkan dan menyediakan original teksnya ini dengan terjemahan segala bahasa. Ini yang dikasih sama kau, ini terjemahan nih katanya ini yang belajar ini kalau orang Kristen ya. Dinda tunggu dulu Dinda, sedikit lagi Dinda. Ini terjemahan nih dikasih samamu. Terus dikata LAI, terjemahan ini meliputi dari kitab Taurat, kitab Yeremia, kitab Yeskiel, kitab Salomon, kitab Tanakh Yahudi, semua di sini beserta kitab-kitab yang pernah dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi yang dikasih sama kau cuma terjemahan. Bagaimana kau bisa yakin bahwasanya terjemahan ini selaras dengan original? Ditakutkan original ini berbicara tentang makan, tapi disajikan kepada kau tentang buang air besar. Gak begitu. Dengerin dulu. Sekarang giliran saya ngomong ya. Di dalam kekristenan yang belajar Alkitab dalam bahasa asli itu para pendeta. Nah, berarti kalian modal imani saja. Maaf cakap, kalau kalian ditipu, dibodoh-bodohin kalian terima saja. Terima kalian. Kalau kami Dinda, ini Quran nih, ini original teks nih, ini kitabnya nih. Di sini original teks nih, di sini terjemahan. Bahkan banyak saudara-saudara muslim kami belajar original teksnya. Karena apa? Original teks itu tidak akan mengalami perubahan bahasa. Tidak akan mengalami perubahan grammar dari aksara-aksara hurufnya, tidak. Contoh, ini Ustaz dia ada di sini. 1500 tahun yang lalu, orang Arab kalau mengatakan sekali-kali tidak, mereka mengatakan kalla. 1500 tahun lalu, kalla kata dia. Kalau kau tengok di original teks kami, ketika terjemahan mengatakan sekali-kali tidak, di original teksnya tertulisnya kalla, bukan malah tertulis kata dina. Itu salah, kami kan tahu salah, bukan dina tapi kalla. Kenapa? Karena ada beberapa dari teman-teman kami, saudara-saudara kami memang sudah mempelajari bahkan menghafal original teksnya. Makanya Quran kami nggak bisa dirubah-rubah. Akan tetapi terjemahannya boleh mengikuti perubahan tata bahasa di setiap daerah di mana dia diterjemahkan. Tapi original teksnya ini, tapi terjemahannya ini tidak bisa lari jauh dari original teksnya. Makanya aku bilang, umat Kristen itu nggak pernah memegang Taurat. Umat Kristen itu nggak pernah memegang kitabnya Salomon, kitabnya Yeskiel, kitabnya Daud, nggak pernah. Yang kalian pegang itu firman LAI, maaf.
Karena kalian terima-terima saja apa yang diterjemahkan sama Ilahi. Tanpa kalian berupaya untuk mengkritik. Bro, cair bagus bro. Izin Bang Faruk, izin Bang Silakan, Faruk. Bang. Nita, kalau udah malu tombol kaburnya sebelah kanan pojok atas yang X, tanda X. Oh nggak begitu. Kamu mute saya satu. Kedua saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Jadi kalau dalam kekristenan yang bertanggung jawab itu ya pendeta, dia harus mengajarkan yang benar karena dalam Alkitab itu diberi banyak juga dituntut banyak gitu loh, nggak bisa sembarangan pendeta ngajar. Nah mereka yang belajar sungguh-sungguh itu belajar dalam bahasa aslinya. Nita, gini aja. Kalau kita Nita, orang gini awam, aja, kita buktikan aja. kita belajar bahasa Inggris aja sampai sekarang nggak bisa-bisa. Udah, ya udah. Suruh belajar Coba kau bahasa bacakan, Ibrani. coba kau bacakan 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Coba kau bacakan bahasa aslinya gimana? Aku mau dengar bunyinya. Coba kau baca. Coba kau baca. Ya nggak ada. Jarang sekali orang Kristen yang bisa paham Kau bahasa yang baca. asli Alkitab. Tadi kau bilang teks asli. Ya udah, teks aslinya coba aku mau dengar. Bahasa Yunaninya gimana? 2 Timotius 3 ayat 16. Kamu kumpulin ya dari semua orang yang nonton ini sekarang ya. Saya rasa nggak ada satu yang bisa baca Alkitab dalam bahasa aslinya, gitu loh. Tapi maksud saya, kalau misalnya kamu rasa ini terjemahan dalam bahasa Indonesia kurang pas, boleh baca dalam Alkitab dalam bahasa lain yang kamu kuasai. Jangan dalam bahasa yang kamu tidak kuasai, gitu loh. Percuma. Sekarang begini, aku tanya Kak Nita. Dari mana Kak Nita tahu terjemahan Bibelmu itu selaras sama dengan teks asli bahasa Yunani? Dari mana Kakak tahu? Tadi kan udah dibilang dasarnya. Pas secara doktrinal atau prinsipil itu. Dari mana? Pasti Dari mana? Aku tanya, kau tahu dari mana? Kau tahu? 2 Kau nggak bisa Timotius bahasa 3 ayat Yunani. 16. Kau tahu dari mana terjemahannya itu benar? Tahu dari mana? 2 Timotius 3 ayat 16. Yang namanya firman Tuhan ya benar. Nggak nyambung. Kasian ini. Ayo, ke dapur aja lah kau. Gak nyambung. Kulit nak Dewi boleh. Udah merah nih. Di situ kasihannya kalian. Juga ditepuk. Ya. Itu Yang ditampung. kedua, yang pertama kalian itu pemalas. Malas kalian belajar. Mungkin kalau diwajibkan atas kalian, dipaksa kalian untuk membaca kitab kalian dalam original teks, bubar kalian mungkin. Kita akan jadi orang-orang bodoh yang cuma bisa tahu ngomong Gini ya. dalam bahasa yang kita nggak paham. Gini ya, Gitu loh. kalimatnya. Emang gampang belajar bahasa lain. Makanya itu tanggung jawab terhadap imanmu. Gini adik ya, contoh ya, kata makan. Tunggalnya kan makan nih. Tapi ketika kata makan ini ya di depannya itu dibubuhi dengan kata kerja, contoh dimakan. Ketika dia makan, maknanya itu umum jamak. Ya, jamak maknanya itu ketika masih dalam bentuk kata makan. Tapi begitu kata kerja ditambahkan dimakan, berarti seseorang yang belum tentu si pembaca memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, itu makna dimakan. Memakan, bisa jadi si penulis yang memakan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Termakan, nah bisa jadi dia nggak sengaja memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Yang jadi pertanyaan, ketika kata kerja ini berubah pada terjemahannya, makna yang disampaikan dalam originalnya apa? Termakan dengan sengaja dia memakan atau nggak sengaja dia memakan? Maruf. Itu kelemahan manusia begitu. Saya yakin kalau orang Kristen disuruh ngapalin Alkitab dalam bahasa aslinya itu sangat sedikit, mungkin seujung kuku yang paham. Itu udah terjadi pada zaman Katolik dulu. Zaman Katolik dulu, dengerin dulu. Zaman Katolik dulu, Alkitab yang berupaya mengkomparasi terjemahannya Zaman Katolik dengan dulu, original yang saya bicara teksnya, dulu. ternyata didapati 6.500 lebih kesalahan dalam terjemahan. Itulah yang disebutkan sama Bapak Pendeta Jonathan, apa namanya itu? Jonathan apa Dengerin. namanya? Zaman Katolik dulu, ya abad sebelum abad pertengahan, sebelum reformasi, Alkitab tidak boleh diterjemahkan.
harus dalam bahasa aslinya. Akibatnya apa? Itu tercipta umat-umat bodoh yang nggak ngerti Di mana apa-apa. datanya kayak gitu? Dan akibatnya kejahatan merajalela. Gereja Di menjadi mana jahat. historicalnya itu kakak dapat? Di mana? Kamu tinggal Google aja. Wah, Orang Kristen itu ya, karena itu ada reformasi gitu loh. Dari reformasi Alkitab diterjemahkan, akibatnya cari kebenaran, malas. Shalom. Oke. Ganti pemain, nggak nyambung itu, udah nangis dia, udah mencret dia. Shalom buat semuanya. Tutup salon. Tutup. Hendra Kristen. Ya, Kristen. Kristen. Oh, Bang Faruk turut berduka cita ya Hendra ya. Berbela-sungkawa ya atas meninggalnya Tuhanmu Hendra ya. Oh, itu untuk menebus dosa-dosa kita. Iya, saya nggak tanya itu, kalau boleh tahu di usia berapa Tuhanmu meninggalnya Hendra? Makanya begini loh Parut. Usia berapa meninggalnya? Tadi kata-katamu makan dan dimakan. Nandar Juma seperti itulah. Aku bisa bahasa ini dan itu, satu pun nggak bisa berbahasa. Yang tahu hanya bahasa Indonesia aja. Seperti itunya kalian framing. Nggak ada bisa kalian satupun yang melawan si Edis sama si RK. Promo. Iya, itu reality. Promo. Dalam Bapak Ibu Ilyas Koki. Selamat sore agama Pak Koki. Halo, Koki. saya Kristen. Oke. Andi, selamat sore agama Pak Andi. Halo Bang Parut. Iya bentar dulu Andi. Oke, lagi. Aku Faruk. Banyak orang di sini lo, aku aja sasaran dia. Bro, kotor otak. Udah beres otakmu belum? Apa masih kotor? Kita kena beda kita. Turunkan aja kena beda nanti kita. Kok gitu kali kalian ya, ngefans sekali kalian sama aku ya. Faruk. Memang luar biasa ya, pesona Bang Faruk ini memang luar biasa teman-teman. Berarti jujur ya, temanku itu benar yang bilang temanku itu. Dibilang ada temanku bilang, Faruk kata dia. Apa aku bilang? Halo, selamat malam Bang Faruk. Ya sabar dulu Ampi. Temanku ini Oten, dibilang temanku ini, Faruk kata dia, apa? Ada kawanku katanya, kenapa? Di gereja diomongin kok di gereja. Masa aku bilang iya, diomongin kau, nggak usah diomongin, bilang. Jadi undang aja, aku datang undang biar diskusi langsung. Apa kata kawan gitu? Nggak berani orang itu, nggak berani. Padahal lo Oten dia lo, Oten. Oke Ampi, selamat bergabung adik Ampi. Selamat malam Abang Faruk. Iya, sebelumnya Babang Faruk ya sampaikan bela sungkawa, turut berduka Bela cita sungkawa lagi. ya. Tapi Tuhan mau meninggal. Tidak ada yang berduka cita di sini, orang bersuka cita. Oh, kok senang Tuhan mau meninggal? Bersuka cita karena Yesus bangkit. Oh, ajaran kasih teman-teman. Iya, Yesus bangkit. Tuhannya meninggal, disiksa, dianiaya, dia bersuka cita. Yesus tidak meninggal tapi dia bangkit. Oke, Yesus ketika meninggal. Abang, jangan Yesus ke sana, ketika ke itu tadi meninggal, dulu. Yesus ketika meninggal dia Tuhan bukan? Tidak, kita kayak tadi Alkitab itu sudah disimpan original teksnya atau tidak? Oke, jawab tentang Bang Dio tadi. Oke, gini aja. Ketika aku baca kitab apa ya? Kitab yang familiar aja ya, Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang tergantung di kayu salib. Silakan baca original teksnya. Jadi original teks itu orang-orang yang telah mempelajari itu. Iya, baca original. Jadi mereka menulisnya. Jadi begini abangku, di mana juga original teks dari Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad ditulis di mana? Baca original teks
teksnya. Kalau kau bilang ada Disimpan sama di mana? originalnya, baca. Disimpan di mana abangku original teks yang waktu Bedakan zaman mana? antara manuskrip dengan original teks, Dinda. Kau harus Original belajar, teks, kau. manuskrip atau musaf-musaf yang Ini dalam saya tanya Al-Quran itu, kau, di dalam Al-Quran itu. bacakan Di original mana disimpan? teksnya. Masih Ketika kau ada katakan tidak? sama kau itu ada original teksnya, kitabmu bacakan. Masih ada tidak disimpan, Bang Ya Fahri? bacalah, kalau memang masih ada, baca. Masih ada banyak tuh, makanya Ya udah diterjemahkan. baca, Dinda. Ada, makanya diterjemahkan. Kalau kau itu katanya ada, mana ada? Aku sholat dulu. Di mana ada? dulu. Disimpan. Oh, diam dulu api, ya, diam dulu. Oke, noise Bang Faruk. Oke, ya. Oke, Anggo, selamat sore agama apa, Anggo? Assalamualaikum. Anggon. Oh, Islam. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ada nih Bunda Nora, tadi siang ada yang melamar. Terus? Bener enggak? Iya bener enggak? Mau mobilnya Pajero. Ya, urusan sama- kami, Bang. Urusan pribadi nggak di sini, Bang. Iya Ini urusan maaf. pribadi nggak usah Masya bawa Allah, sini. maaf. Ini diskusi lintas agama, Bang. Dari bawah aja dulu ya. Urusan Ya, pribadi jangan ya. bawa sini, Bang. Nah, urusan pribadi. Lagian dia laki-laki, ngapa pula dia menggibah? Asran, selamat sore agama apa? Ini room diskusi ya, bukan room gibah. Ya, assalamualaikum, Cok. Aku di bawah aja. Oh, Islam ya. Islam ya. Oh iya, Bro. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Ada yang mau Ada, Cok. disampaikan? Aku di bawah aja, terpencet tadi. Oh iya. Oke. Aan Ale, selamat sore agama Pak. Selamat sore, assalamualaikum, Mbak. Oh, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya, ini mau nyobain cuma sedikit. Kalau setiap hotel itu mau dinaikkan, suruh buka. Kenapa Bang? Kalau hotel-hotel kalau mau dinaikin, itu disuruh buka kamera aja, biar real gitu. Kalau mau dinaikin apa sudah naik Bang? Nggak semua hotel bisa buka kamera Bang. Iya, kalau sudah naik itu disuruh buka kamera gitu loh, Mbak. Nggak semua hotel bisa buka kamera Bang. Gitu ya. Ya, Biar iya. banyak. Dibawa dulu ya. Nyo, selamat sore agama Pak. Nyo. Oke ya Koki. Ya. Jangan kejang-kejang, santai aja Ki. Santai aja ya Koki Halo. ya. Ya. Mana Bang Nggak Faruk usah tadi tuh. diskusikan? Bang Faruknya lagi asar. Apa? Lagi asar. Apa nyuci otak gitu? Tungki lagi asar, memang tungkian betul nak tungkat memang tungkian ya, hotel-hotel ini dibilang lagi asar. Apa lagi asar? Tungki tahu nggak sih asar? Tungkian kali lagi apa udah dibilang lagi asar, malah dibilangnya cuci apa? Tungki kalian ini ya, kalau lah kalian udah PA, setidaknya telinga kalian jangan budek kali, jangan tungki kali, korek kuping kalian itu, korek ya. Ada duit kau 5.000, nah pergi kau ke warung beli korek kuping ya, korek. Nah kalau nggak pakai salib itu kau korek kuping kau dalam-dalam ya, pakai salib. Dibilang lagi asar. Makanya kau tanya, kalau kau nggak tahu asar, tanya apa itu asar. Tanya gitu, Ten. Baru saya jelaskan. Tungkian kali jadi bilang lagi asar. Oke. Ada moderator nggak di bawah ya? Yo, yang agama Kristen tak naik lagi kan?
Asa, selamat sore agama Pak. Belum duduk ya? Oke, ayolah naik 10. Kalau langsung noise saya turunkan ya. Kalau noise langsung saya turunkan ya. Sultan, selamat sore. Agama apa? Udah bling. Abu Rohman, selamat sore. Agama apa? Abu. Kalau Bang Faru udah ini, ibaratnya udah rehat lah kita bilangnya. Hotel-hotel udah mulai pada ini nih. Memang Bang Faru sasarannya, Bang Faru. Sasaran mereka ini si Faru. Kalau diturunkan Bunda noise, Bang Jo noise. Kalau noise langsung saya turunkan. Noise. Malaikat, silakan. Selamat sore, agama apa? Islam. Ada yang mau disampaikan? Enggak, cuma lihat saja berdebat. Oke, di bawah dulu ya Bang ya. Teman-teman, ini di-live-kan secara langsung di Baluap TV ya. YouTube Baluap TV. Kalian boleh tonton ya. YouTube Baluap TV. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, serta share Baluap TV-nya ya. Dan ini juga di-live-kan di moderator saya, M January Channel ya. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, serta share ya. Dan ini juga di-live. Dan jangan lupa kalian subscribe masuk ke room Bang Faro ya. The Real Faro Siani Par 44. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ya. The Real Faro Siani Par 44. Ayo dong Baluap TV, kalian ini subscribe 10.000 subscriber. Dan Bang Faru ini juga jual madu ya. Harga madunya 180. 180 belum ongkir ya. Pendeta Hati Yunus sangat bersuka cita, bergembira atas meninggalnya. Aduh, kalau mau langsung saya turunkan ya. Atas. Ini Androm, selamat sore, agama apa? Selamat sore, agama Androm. Islam. Ada yang mau disampaikan? Ada. Saya tadi menyaksikan pembunuhan Tuhan dan pemakaman Tuhan. Jadi saya turut berduka cita atas kematian Tuhannya orang Kristen. Gitu aja Bunda. Oke. Mantap kan Bunda? Yoi. Jangan lupa teman-teman di subscribe channel Bunda Hesti, yaitu Baluap TV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baluap TV. Oke, Dharma, selamat sore, agama apa? Dharma. Oh, Islam ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya Bunda, cuman mau kasih saran aja atau dikasih kepada teman-teman muslim. Enggak lagi kan? Nah, kan semalam juga kemarin nonton di Rom-Rom Hotel ya kan. Itu menurut saya yang belum agama Islam banyak, maksudnya nggak usah naik karena seperti diremehkan gitu, belum menguasai Bunda. Saran aja Bunda.
Kasih bang. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Jumba, selamat sore. Agama apa Jumba? Insya Allah berallah, belum agama. Agama apa Jumba? Agama apa Jumba? Islam. Kok kayak gitu ngomongnya Jumba? Ya karena gini, kebanyakan kan orang beragama belum tentu bertuhan. Sholat witir berapa rakaat Jumba? Belum tentu juga. Sholat witir berapa rakaat Witir ada Jumba? 3. Terus? Ganjil. Terus? Ya ganjil. Dari 3 lah, terus. minimal 3. Kok? Coba Jumba asadu. Sebentar. Asadu, coba asadu. Asadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terus apa? Ya. Sekarang gini loh, Kak. Lo disuruh sadar kok dibilang astagfirullahaladzim, gila ya? Lah, enggak, kalau dibilang sadar, kalau kamu disuruh sadar kok ngomong gini, astagfirullahaladzim, gila ya kan? Lah, iya. Kenapa? Enggak, enggak. Sekarang gini. Sekarang apa? Kakak merasa benar. Hah? Saya enggak ada, kami tidak pernah mengatakan kami merasa benar. Tidak. Terus? Masuk jurang kalau terus. Enggak, kalau seandainya kamu punya adab, ketika orang bertamu. Kalau kamu yang punya adab, kamu tidak akan menghina Tuhanmu. Barusan di awal kau masuk, kau sudah menghina Sang Pencipta. Kusumpahkan kau kualat hari ini. Udah, kusumpahkan. Di awal kau masuk, kau sudah menghina Sang Pencipta. Kusumpahkan kualat kau hari ini. Udah, turun. Kau membahas adab, sementara di awal kau masuk, kau sudah menghina Allah. Udah. Membahas adab sama saya. Di awal kau masuk, kau sudah menghina Sang Pencipta. Kusumpahkan kau kualat hari ini, kusumpahkan. Udah. So bahas adab, Sang Pencipta aja berani kau hina, apalagi saya. Hah? Di awal kau masuk, kau menghina Allah. Dasar roten. Gak ada kami pernah bilang kami merasa benar, gak ada. Dan kami juga nggak pernah bilang kami adalah ahli ibadah, enggak. Ya, dan saya juga tidak pernah bilang saya ini pintar dalam ilmu, tidak. Kami ini terapis ODGJ. Ingat ya, kami terapis ODGJ. Tidak pernah kami mengatakan, oh kami benar, oh ilmu kami tinggi, nggak pernah. Kami ini terapis ODGJ. Kau membahas adab sama saya, kau manusia, sementara adab kepada Tuhanmu saja, kepada Tuhan kami saja tidak ada. Kurang asam kau menghina Tuhanku. Tengok aja kualat kau hari ini, pastikan kau kualat karena telah menghina Tuhanku. Kalau kau nggak senang dengar adanya kayak gini, kau tidur di Pati. Setiap naik kamu dabling. Nggak suka kamu nengok ini, udah kamu tidur. Ya, kau nggak, kamu makan main catur. Kau nggak makan Indomie pakai telur, enak kok. Cuaca kayak gini, makan Indomie pakai telur, kasih cabai rawit, potong-potong, enak. Wiwi, selamat sore, agama apa? Atau kau Jumba, nama kau kan Jumba, ya bener, bener-bener nih kayak Bunda Fami. Atau kau Jumba kau, kan? 1, 2, 1, 2, 1, 2, kayak gitulah. Wiwi, selamat sore, agama apa? Wiwi, oke. Bejo, selamat sore, agama apa? Bejo, di situ terik, sini hujan gerimis, mendung di sini. Bejo, aduh, main Jumba lah kau. Selain menyehatkan otak kau, menyehatkan badan kau kan, Jumba kau. 1, 2, 1, 2. Belajar sosok ngajarin adab terhadap Tuhan dia nggak ada. Dia Sianar yang hujan. Alonso, selamat sore, agama apa? Aduh, noise bang, ya Allah.
Noise. Reza, selamat sore, agama apa? Reza. Tapi ku kasih tahu kau ya, Toten. Walaupun kau tadi menyamar, tapi kau sudah mengucapkan syahadat, itu kau sudah Islam. Kau sudah Islam. Masalah kau nanti gimana itu urusan moderator. Si Koki ini tadi kuturunkan karena dia pertama tungkian, takut rungkat. Dia sudah melakukan 2 kali kesalahan. Tadi kesalahan ke Bang Faro, terus kesalahan sama aku. Itu udah sadar. Masalahnya nanti kau gimana itu biarlah urusan kau sama Allah. Yang pasti kau udah sadar, sudah Islam karena kau sudah sadar. Jadi hati-hati kalau kau sadar, ya. Aduh, noise banget Burgo. Kenapa Koki? Kotor otak, kenapa takut? Nah kan typing aja udah kayak gitu Ki. Iya aku takut. Kayak mana aku nggak takut sama kau Ki? Tuanmu aja kau bunuh, apalagi aku ya kan? Takut kali aku Ki sama kau Koki. Tuanmu aja tega kau bunuh Koki, kau bunuh Koki. Apalagi aku Koki, aku takut sama kau Koki. Takut. Ini ya, selamat sore. Woi. Oh, udah. Iya kan, gimana kita awak nggak takut sama si Koki ya kan? Tuannya aja dibunuh, apalagi awak ya kan? Wajar aku takut, aku manusia biasa. Ini Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati aja dimain-mainkan sama dia ya kan? Tadi noise ya nih. Main lagi dia. Awas. Heniar. Awas ngeripot weh. Turun. Iya. Ngeri ya. Aku sebenarnya kemarin itu mau aku bikin memang papan bunga, aku kirim ke rumahku sendiri kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, mendingan aku makan bakso ya kan. Walaupun sampai sekarang belum aku makan bakso ya kan. Ayolah, pasien berikutnya. Apa-apa kalau kata netizen di bawah, hama berikutnya. Ini si Dipati ini tiap naik noise, minta naik lagi. Setiap naik dia doubling noise, minta naik lagi. Naikin, moderator ada di bawah nggak? Ini si Dipati Jember ini, dia naikin lagi ya. Bunda mari ke Jogja makan gudeg. Iya enak gudegnya. Ya, Dipati, selamat sore. Iya, selamat sore, Mbak. Agama apa, Bang? Agama Islam, Mbak. Ada yang mau disampaikan? Iya, ini cuman mau nanya ya, Mbak. Kenapa antara Islam sama Kristen itu selalu ada perdebatan ya, Mbak? Oke. Iya, Sepertinya Bang baru. Karena setahu saya ya Mbak, setahu saya tiap saya live Kristen sama Islam itu selalu berdebat, dan kebanyakan ya bukan saya mau nganukan agama saya ya Mbak. Kenapa kok Oten itu selalu kabur gitu loh Mbak? Oke, saya jawab ya. Iya ya Mbak, ya Mbak. Sepertinya abang ini tidak memahami apa dan kenapa terjadinya perdebatan. Iya. Karena kami ini ada di sini untuk membantah subhat-subhat daripada Oten, membantah fitnah-fitnah daripada Oten. Kalau abang tidak mau perdebatan ini terjadi lagi, abang kerjasama dulu sama Oten.
Abang kerja sama Oten, pergi abang jumpai pendeta-pendetanya atau jumpain yang orang penting di dalam kekristenan, katakan, Oten, ayo ku temenin kalian untuk mengganti kata Allah di dalam Bible itu menjadi kata Elohim, Yahweh, Theos, terserah mereka lah, dan mengganti kata Rasul. Ya, ya Bang Dipati ya. Abang boleh nggak Bang Dipati? Bisa? Abang pergi ke sana, temui Oten, Abang Dipati kerjasama sama Oten untuk mengganti kata Allah yang ada di dalam Bible mereka menjadi kata Elohim, Yahweh atau Theos, terserah lah. Ya, bisa di Bang Dipati? Naudzubillahi min dzalik, Pak. Nah kan Anda nanya seperti itu, jadi saya suruh malah naudzubillah, kau bilang. Maksudnya Ya itu kan? kan kayak gini, Mbak. Maksudnya kenapa selalu harus ada perselisihan kayak gitu loh, Mbak? Kan Bang, ada duit 5.000 enggak? Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Ada duit 5.000 enggak? Ya, dengar saya, Mbak. Dengar. Kalau ada duit 5.000, abang pergi ke warung beli korek kuping, korek dulu kupingnya. Kan aku udah jelasin barusan. Perselisihan ini terjadi karena mereka memakai kata Allah. Sudah. Makanya aku suruh Bang Dipati bekerja sama Oten, jumpai pendeta-pendetanya. Bilang ke pendetanya, Pak Pendeta, sini ku temenin Bapak ke LHI supaya LHI mau merubah kata Allah, itu nama Tuhan kami. Itu pun kalau kau benar-benar Islam. Sudah? Ya, siap. Siap, Mbak. Nah, karena mereka menghina Allah kami, menghina Tuhan kami, dikatakan mereka Allah itu beranak. Padahal Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak diperanakan, benar, Pak. Benar. Nah udah, ya berani nggak Bang Dipati jumpai pendetanya sana, temenin ke LAI. Ada yang mau nemenin kira-kira? Kan kau kan yang nanya, karena kau yang nggak tahu. Saudara imanku di bawah ada pada tahu. Yang nanya kan kau kan. Nah, yang di bawah itu udah pada tahu, jadi nggak ada pertanyaan kayak pertanyaan kau barusan. Ya kau aku suruh ke sana. Ngapain kau minta ditemenin? Ya, kalau emang pertanyaannya salah ya saya minta maaf, Mbak. Kan saya juga kurang paham juga. Nah, oke. Kayak abang ya. Jadi abang simak-simak aja dulu di bawah, kayak saudara imanku itu kan di bawah simak-simak dulu mereka. Simak, itu. Nanti juga akan berpikir, otak itu akan terdi. Oh iya ya, pantesan begitu. Nah, oke, di bawah dulu ya Bang ya, udah ada Oten ya. Oke. Margaret belum duduk ya? Margaret, selamat siang. Siang, Kak Hesti, Ibu Hesti. On cam apa? Lagi sambil-sambil ini mengerjakan sesuatu. Banyak kali alasan kau, Bah. Tangan berjalan, mulut juga bicara. Banyak kali alasan kau. Iyo. Alright labora lah ya. Alright labora lah ya. Iya. Apalah alright labora? Bekerja sambil berdoa. Pintar juga kau, Bah. Tapi kalau dalam ketuhanan gak yakin aku kau pintar. Pintar dong. Bang Faru mau ngomong, silakan. Nah, lanjut. Oke. Margaret menurun. Salah, maaf. Margaret. Kak ST biasa buka komal nih. Iya, aku lagi gak buka komen, lagi malas aku mau temani si Paru karena aku lagi berduka. Aku lagi berduka, si Margaret. Berduka aku, Margaret. Gimana aku gak berduka? Aku sedih kali meninggal Tuhan kau. Tuhan kau meninggal. 2000 tahun lalu sih, Bang. Betapa kejamnya Margaret.
Aku ditinggalkan 3 hari nih sama Tuhan. Si Margaret ditinggalkan Tuhannya selama 3 hari. Aduh Margaret, nggak tahu aku mau ngomong apa Margaret. Sabar-sabarlah kau ya Margaret ya. Sabar-sabarlah kau ya Margaret. Iya Kak Hesti. Aku sangat memprihatinkan. Tegang rasa aku Margaret sama kau, turut merasakan perasaanmu. Berarti cinta Sedih Yesus rasanya ya? ditinggal. Berarti Kak Hesti cinta Yesus. Margaret, aku gak bisa ngelayat ya, karena aku gak tahu mau ngelayat kemana. Tapi udah aku siapkan kok bajuku hitam, celanaku hitam, kacamata hitam, sepatu hitam. Tapi gak tahu aku mau ngelayat kemana. Maafkan aku ya Margaret, aku gak bisa ngelayat. Kasian banget Kak Hesti. Kenapa Margaret? Kasian banget Kak Hesti nangis. Berarti Iya. Gimana ya Kak Margaret? Kalau aku ditinggal bapakku selama-lamanya, Gak usah sedih kali malu-malu ku Kak rasa. Hesti. Kak Hesti ini malu-malu cinta sama Yesus. Iya, aku memang cinta. Ku cinta Yesus selamanya, ya kan? Iya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku cinta Yesus selamanya. Oke, Margaret, apalah perasaanmu hari ini, Margaret? Bahagia, sudah ditebus Tuhan. Weh, gak cair bro, gak cair. Bahagia kau hari ini. Aduh. Maaf ya aku. Bahagia banget. Apa yang sekarang aku tanya lagi kau baik-baik. Pada saat kau ditinggalkan bapakmu kau selama-lamanya, apa? Nggak gini, itu Esti. Dia kan dia bilang dia bahagia karena Yesus telah menebus dosanya. Oke? Apa buktinya kalau Yesus telah menebus dosamu, Margaret? Sudah naik ke surga Tuhan Yesusnya, Bapak. Yang saya tanya buktinya. Bukti padamu bahwasanya Yesus telah menebus dosamu, buktinya apa? Buktinya dia mati dan bangkit di hari yang ketiga. Berantakan. Begitu ditanyakan buktinya, berantakan menjawabnya. Karena apa? Itu omon-omon belaka itu. Kalau memang terjadi penebusan itu tadi, kan harusnya ada bukti bahwasanya dia telah menebus. Bukti itu yang dipegang oleh umat itu sendiri menjadi validasi, legitimasi mereka miliki yang mendapat validasi dari orang yang menebus. Coba ditanya apa buktinya? Dia mati di kayu salib. Contoh ini Margaret, saat ada seseorang yang menebus hutangku di Pegadaian, keluar dari Pegadaian, dia akan membawa barang tebusannya. Dia tunjukkan suratnya. Ini ditebus, ini barang. Surat penebusannya ada. Sekarang aku tanya, jika memang dosamu sudah ditebus oleh Yesus dengan matinya Yesus di kayu salib, buktinya apa? Nanti di akhir zaman Bang, setelah aku meninggoy, nanti aku akan ke surga. Diangkat. Nah, itu berarti cerita karangan saja, harapan dan mimpi itu. Berarti bisa jadi ya, apa yang kamu pikirkan dulu tidak akan terjadi karena nanti ceritanya cerita nanti. Setelah meninggoy, tidak ada jaminannya dosamu ditebus karena nggak ada buktinya, gitu loh. Kalau nanti itu bukan bukti tapi hasil. Jaminannya hidup yang kekal. Oke, kasih satu umat Kristen yang hidup kekal setelah Yesus disalib. Kasih. Siapa? Siapa umat Kristen yang hidup sampai detik ini setelah Yesus disalibkan? Siapa? Nanti Bang, di akhir zaman dibangkitkan. Nanti. Tapi kan tidak mati akan dosa-dosaku. Loh, sebutkan satu umat Kristen yang nggak mati karena dosa-dosanya sampai detik ini setelah Yesus disalibkan. Sebutkan. Apa namanya? Paulus metong dipenggal. Paulus saja metong. Murid-murid aja semuanya metong. Siapa yang kekal? Mana? Ada? Nggak ada. Itu ada. hanya Bunda gimana Maria. ya?
Loh, Bunda Maria nya sudah meninggoy. Itu hanya doktrin aja ke kalian. Ibaratnya gini loh, kalian cukup imani sudah ditebus. Jika memang sudah ditebus dosamu dan surga dipastikan untukmu, ngapain lagi kau hidup di dunia ini? Ngapain lagi hidup di dunia ini? Itu hanya dogma belaka, itu sudah ditebus. Tapi ketika kami umat Islam minta bukti kepada kalian bahwasanya dosa kalian sudah ditebus, entah apa jawaban kalian, ngelantur kalian kemana-mana. Ya enggak aja kalian. Tuhan harus mati nebus dosa kalian. Kalian yang berbuat maksiat, Tuhan yang kalian tinggalkan. Coba, Virgo Boy, selamat bergabung Virgo Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Ya, saya cuma mau bahas itu nih doang Bang. Saya minta Bang Faruk. Ya tadi tuh yang namanya Jumba itu tuh dari sabunnya SD. Kalau emang dia Muslim, kalau Islam, harusnya dia masuk tuh langsung salam. Ya betul Bang Faruk ya. Iya. Salam tidak tuh Jumba ya. Banyak boleh nggak komen buat Margaret nih, Margaret nih. Boleh. Halo. Salam kenal buat Margaret. Boleh bertanya. Ya ini saya mau tanya nih, hidup yang kekal itu menurut Yesus itu apa ya? Noise sekali lo, Bang Virgo noise sekali. Halo Pak. Bang Virgo noise sekali. Oke, Pagar, selamat bergabung Pagar. Selamat bergabung Bapak Faruk. Islam Kristen. Puji Tuhan Kristen. Ya, saya turut berduka cita ya, adik ya, atas meninggalnya Tuhan. Tapi kita ini senang lah, kita udah tebus Tuhan, kita punya dosa. Macam, saya mau tanya lah satu, Faruk, boleh? Buktinya apa? Dosamu dari tebus, buktinya mana? Aku mau bertanya, aku mau bertanya, soalnya aku bertanya, pengen tahu kan Muslim macam mana ajarannya kan? Apakah Muhammad itu dia kawin 11 orang? Menikah. Iya. Menikah, iya. Di mana larangannya rupanya? Tapi saya dengar itu Muhammad tuh ada mempunyai keturunan. Masa Tuhan punya keturunan? Siapa Tuhan? Iya, kalian punya Tuhan Muhammad kan? Saya dengar lah, saya dengarkan. Saya hanya bertanya sih. Gimana ya? Itu bukan bertanya, itu kau sudah menyimpulkan. Bertanya, salah bertanya. Kalian kalau jawab bertanya itu kau tanya siapa Tuhanmu, itu kau tanya. Makanya kurangin makan deda itu. Bertanya itu siapa Tuhanmu, ini kau bilang Tuhanmu Muhammad, kau bilang itu bukan bertanya. Jangan komitkan saya, Faruk. Kurangin makan deda itu. Tapi kamu bilang bertanya hotel sama Muslim. Lah, aku bertanya kenapa komitkan saya? Itu bukan bertanya, kau menyimpulkan. Alah, bilang aja kau kalah, Faruk. Kalah kau Faruk. Kenapa? Muslim, kenapa Tuhan Muslim nih? Masa dia bumi? Siapa bisa menang lawan klien? Tuhan kalian aja harus mati demi klien kok. Apapun ceritanya Tuhan kalian harus mati demi klien. Siapa yang bisa ngelawan kalian lagi? Hah? Supaya kalian bermimpi masuk surga, bermimpi kalian dapatkan surga, Tuhan kalian itu harus mengorbankan dirinya dengan jalan terkutuk dia di kayu salib. Cobalah Galatia 3:13. Siapa yang bisa ngelawan kalian? Tuhan kalian aja, kalian paksa ceritanya itu ya tergantung terkutuk di kayu salib demi dosa-dosa kalian. Siapa yang bisa ngelawan kalian? Ya enggak aja kalian. Itu seramnya, berarti kalian itu umat makar.
Oke, Herlin, selamat bergabung Herlin. Herlin. Ini siapa Nus? Margaret. Aduh, Ya, Kak Esti. noise, pantas ribut kali deh. Satu, dua, tiga, selamat sore. Suara apa itu Kak? Ada penyaliban. Coba kalau naik jangan noise, sakit telinga lo. Kalau kalian mau noise, kalau mau noise, kan? Oke. Oh, anak acak. Aduh. Alex, selamat sore, agama apa, Lex? Alex. Jaringan disuruh ngajak rusuh. Bagus sih jaringan, betul. 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Alex. Ya, Agama apa? Kristen. Oke. Bang Farula silakan. Ya, sebelum kita mulai diskusinya Alex, saya pribadi turut berduka cita ya atas duka yang kau alami saat ini adik Alex ya. Oke, terima kasih ya Bang. Iya, ketika seorang anak ditinggal meninggal ayahnya, dia anak yatim. Ketika seorang anak ditinggal meninggal ibunya, anak piatu. Ditinggal meninggal ayah dan ibunya yatim piatu. Kalau percaya ditinggal meninggal oleh Tuhannya, itu namanya longor. Itu namanya longor. Sekarang dari diskusi kita kepada teman-teman adik-adik Kristen tadi, kalian katakan Yesus itu kan mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian, betul? Betul. Oke, buktinya dosamu sudah ditebus mana? Buktinya secara itu enggak ada Bang. Cuma yang pasti kan pada saat kita percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Kecil kali suaranya lah. Hah? Gimana? Nggak bisa besar lagi suaramu. Udah besar nggak? Belum? Kecil kali. Udah laku lapar. Pakai headset Bang. Cek. Iya, aku dari siang Pakai headset. Dari jam 10 siang aku tadi live sampai sekarang belum makan ini. Lapar kan? Kenapa Bang? Sehat tuh Bang kalau puasa? Iya, saya tanyakan buktinya kalau dosamu sudah ditebus itu mana? Apa buktinya? Sebentar Bang, saya cari headset dulu. Halo? Ya, silakan. Cek. Iya, ada suaranya, silakan. Halo Bang. Iya, dengar, silakan. Ya, gimana buktinya ya Bang ya? Kalau bukti secara fisik nggak ada Bang, cuma yang pasti kan ada damai sejahtera, ada pengharapan di dalam Yesus, ada sukacita yang luar biasa lah, yang nggak bisa dijelaskan dengan bahasa ataupun. Itu doktrin marketing Adi. Bang, gini Bang, doktrin marketing itu. Betul. Yang nggak bisa dibuktikan, cuman kau dan Tuhan mulai yang tahu. Sekarang gini bang, abang dengar saya dulu. Jadi setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus, dia akan berbuah. Buahnya itu adalah kebaikan bang. Jadi orang yang percaya kepada Yesus atau bertani? Itu bahasa Tuhan itu bertani.
kalau itu bahasa bertani bisa juga. Tapi kan kami tidak bertani, bukan bertani yang kami maksud. Jadi bahasa buah itu perbuatan yang dilakukan oleh orang Kristen, Bang. Oh, perbuatan baik gitulah ya. Bukan juga cuma perbuatan, hasil dari perbuatan baik dia juga. Oke, Itulah yang disebut buah. Contohnya perbuatan baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara kalian berbakti kepada orang tua? Enggak juga, Bang. Jadi gini, Bang. Abang sendirilah kadang lihat orang. Jadi contoh Kristen berbuat baik itu yang mana ini, dalam segi apa? Contoh nih perbuatan baik dalam segi apa, atau dalam dimensi apa gitu loh? Ya kehidupan orang Kristen lah, Bang. Nanti abang kan lihat. Iya, contohnya dalam apa perbuatan baiknya? Banyak lah, Bang. Abang sendiri lah hidup di Indonesia. Satu aja, contoh. Kalau ada orang di luar Kristen datang ke rumah kalian, apakah boleh kalian layani? Gimana, Bang? Contoh ini, ketika ada orang di luar dari Kristen, ya, datang kepada kalian, kan gitu, bertamu, apakah boleh kalian layani? Oh, kalau nggak dikenal nggak boleh, Bang. Nanti nyuri barang itu, Bang. Tetanggamu ini, Dinda, dia bukan Kristen. Tetangga gimana, Bang? Tetanggamu mau datang bertamu, gitu loh. Dia bukan bolehkah orang kau layani Kristen. dia? Kau terima dia di rumahmu? Oh, kalau tetangga boleh lah, tergantung lah, kan? Oke, berarti imanmu kontradiksi dengan Bibelmu. Baca 2 Yohanes 1 nomor 10, baca. Aku nggak hafal. Kalian tuh Bibel, masih Bang. Kristen karena belum baca Bibel, iya. Biasa cerita lah kau. Itu ajaran Bibelmu itu, baca 2 Yohanes 1 nomor 10, baca. Apa itu, Bang? Baca itu. bacanya? Ya, baca silakan. Nggak ada Bibelmu? Ada nih, Bang. Ya, baca. Yohanes Baca. apa nih, Bang? 2 Yohanes 1 nomor 10. Baca. Dia bilang tadi kan pengajaran yang baik. Kami melakukan yang baik, itu kata dia kan. Kita tengok apa kata Bibelnya. Tadi ku tanya, kalau ada tetanggamu, dia nggak Kristen, datang ke rumahmu, apakah boleh kau terima? Dia bilang dia boleh. Nah, itu buktinya. Dia masih open. Yohanes apa, Bang? Yohanes apa, Bang? 2 Yohanes 1 nomor 10. Sebentar, 2 Yohanes 1 Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam. Sadis. Mengerikan. Begitulah katanya ajaran yang baik. Sebentar, Bang. Gimana? 2 Yohanes 1 nomor 10, adik. 2 Yohanes Makanya Bibel itu jangan kalian taruh di ketiak, dibaca. Enggak, pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. 2 Yohanes ya? 2 Yohanes apa 1 Yohanes? 2 Yohanes 1 nomor 10. Makanya. Oke, 2 Yohanes 1. Mau makan nasi, kemana lari nutrisi nasi itu bikin? Tungki kali. Aku nggak peduli, teman-teman. Mau pendeta, dia mau pandita, dia kusikat. Tungki kali. Jumpa depanku, mau pendeta pun jadi anak sekolah minggu, ku buat anak sekolah minggu. Oh iya, Bang, itu pergaulan yang jahat tuh, Bang. Tadi gue tanya, kalau ada orang di luar dari agamamu, tetanggamu datang berkunjung ke rumahmu, kau bilang, apakah kau terima? Kau bilang kau terima. Ternyata Bibelmu menerima apa tidak? Kalau mereka sih mungkin enggak lah, Bang. Mereka Yahudi itu enggak mau terima itu. Bibelmu, ku bilang, Bibelmu. Kalau kita orang timur kan terima, Bang. Menurut tuntunan Bibelmu, bolehkah kau menerima orang yang berkunjung ke rumahmu di luar dari agamamu? Kalau menurut Bible di situ nggak boleh berarti, Bang? Nggak boleh. Betul. Nggak boleh. Sadis kan? Sadis tuh, Bang. Sadis. Sekarang saya tanya. Ya. Baca dalam Lukas 14 nomor 27. Silakan. Lanjut lagi. Biar kau ajarin kau Bibel. Kalian masih oten karena nggak tahu Bibelnya kalian.
Ikut, katanya dosa dia ditebus, dosa udah ditebus. Ternyata tidak ada jaminan. Lukas berapa bang? Lukas berapa bang? 14 dong. Lukas berapa bang? 14 ya? 27. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Lukas 14 pasal 7 ya? 27. Ih, ampun, aku diskusi sama aku Alex. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sadis Ya bang, nggak bisa bang dapat jadi murid bang. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Abang tuh nggak bisa bang. Nah, kapan kau memikul salib? Hah? Kapan kau memikul salib? Cobalah. Kan nggak kerjaan. Nggak ada salib. Awak nanti mau pergi beli rokok ke depan aja harus pikul-pikul salib itu. Itulah bang. Ya enggak aja. Nggak bisa dia. Nggak. Kita sekarang udah ada mikul salib itu bang. Oke, berarti kau tertolak kalau menjadi murid ya? Bukan murid. Kami ini kan apa? Anak pak, bang. Bukan murid. Tunggu dulu. Ketika jadi murid, Bang Rizal, barakallahu fikum. Ketika menjadi murid, kamu tertolak kan? Karena kamu tidak mampu pikul salib, betul? Oh, bukan kami tidak jadi murid, bang. Kami jadi anak sekarang. Iya, ketika jadi murid, ya kan? Kau itu tertolak kan? Cair Bang Bismillah. Karena kau tak mampu pikul salib kan? Kami ndak jadi murid. Kami jadi anak nih. Jadi anak. Anak siapa? Anak ditebus. Anak siapa? Kau jadi anak siapa? Anak-anak Allah. Apa? Anak-anak Allah. Oke, di mana kapasitasmu? Sebutkan legalitasmu sebagai anak Allah. Di firman Tuhan ada bang, tuh bang. Apa legalitasmu kau ngeklaim dirimu anak Allah? Disitulah disebut tuh bang, firman Tuhan tuh biasa kami dengar khotbah. Iya, gitu apa kan. legalitasmu? Di mana dalam Bible Allah itu mengatakan bahwasanya dia akan mengangkat anak dari pemakan B2? Di mana? Pokoknya kami dibuat kayak gitulah bang, dibilang pokoknya pokoknya. Kita noten begitu pokoknya. Tapi kan Yesus Tuhan. Iya. Pokoknya kami anak. Pokoknya kami begini. Pokoknya Tuhan mati. Pokoknya. Itulah bang. Jadi agak susah. Iman Kristen tuh susah untuk itu. Jadi abang tak perlu lagi lah. Ya, kenapa susah? Kristen kan? Ya, kenapa susah? Karena tak mampu dijangkau oleh akal, betul? Betul. Jadi abang nggak perlu lagi ngurus-ngurus Karena tak agama mampu Kristen. dijangkau oleh akal. Dengan kata lain, iman Kristen ini hanya untuk orang-orang yang nggak berakal. Iya bang. Jadi abang nggak perlu lagi ngurus-ngurus orang Kristen, buat bahas Kristen. Kan dah abang udah tahu Alkitab itu kadang kan nggak benar gitu kan. Jadi nggak perlu sesuatu yang nggak benar tuh nggak perlu dihitungkan lagi ya bang ya. Betul kan? Jadi abang karena gini dia ngurus orang-orang Kristen gitu. Karena aku kasihan sama. Betul bang. Aku juga kasihan sama abang. Jadi abang percuma. Kasihan bang. Jadi abang percuma abang nginjilin orang Kristen, tapi orang Kristen ini udah berpegang teguh, kan? Mau Ya, dibahas jungkir balikan gimana kan? Mau berpegang teguh silakan. Setidaknya aku memberikan edukasi kepada teman-teman di bawah. Ini loh Betul, kualitas Bang. Kristen. Ini Dia kan sendiri si Alex sendiri mengakui untuk mengikuti iman Kristen harus menanggalkan akal. Atau dengan kata lain, iman Kristen hanya untuk orang-orang yang nggak berakal alias ODGJ itu. Betul bang. Betul makanya. Betul. Ya turunlah kau. Bikin malu aja kau. Itu tidak ada juga dong. Betul katanya untuk orang-orang ODGJ, betul bang. Oke, Herpal, selamat bergabung Herpal. Selamat sore. Islam Kristen. Saya Kristen. Oke, diskusi kita adik ya. Sebelum diskusi, Bang Faru ucapkan bela sungkawa dulu ya. Saya turut berduka cita adik ya. Ya, ketika kalian memperingati kematian Tuhan kalian ya, saya turut berduka ya.
Oke, seperti yang dikatakan oleh teman-teman Kristen yang lainnya, Yesus itu kan kalian katakan mati di kayu salib untuk nebus dosa kalian. Apakah pemahamanmu sama dengan teman-teman Kristen yang lain, adik Herpal? Sama. Oke. Sekarang saya tanya, jika memang kau yakin dosamu sudah ditebus, mana buktinya dosamu sudah ditebus? Ya, dengan keimanan kami, dengan Ya, iman. buktinya Karena mana? hal seperti itu hanya menyangkut iman. Ya, buktinya mana? Buktinya Kalau- mana? Kalau tentang bukti, itu tidak bisa dibuktikan dengan Tak bisa. Oke. Jika bukti tidak bisa itu hanya bisa dibuktikan, diimani. ya, jika bukti tidak bisa ditunjukkan karena itu bagian dari iman, saya minta validasi. Boleh? Validasi ya? Iya, sekarang saya minta Hanya bisa validasi. diimani. Oke. Ketika kau iman Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosamu, di mana validasi dari Yesus mengatakan, "Aku Yesus akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia." Di mana Yesus berkata begitu? Dia tidak pernah mengatakan seperti itu, tapi kan kami iman. Nggak ada kan? Harapan sepihak. Ternyata klaim sepihak, bukti nggak ada, validasi nggak ada, klaim sepihak, mimpi dan angan-angan belaka. Dulu ya, gerong cair ya, bukti nggak ada, validasi nggak ada. Ternyata klaim sepihak dan angan-angan serta mimpi belaka. Biarpun juga Bang kami jelaskan, Bang, itu pun pasti juga Abang tidak akan pernah mau mendengar karena itu menyangkut iman kami. Loh, tergantung penjelasan. Saya jelaskan gimana. Abang juga pasti tidak akan paham. Hah? Saya jelaskan bagaimanapun bentuknya pasti Abang tidak akan paham. Karena itu Anda sudah naik ke meja diskusi, coba Anda jelaskan, silakan. Saya punya waktu untuk mendengarkan. Nggak apa-apa lah, belum makan kopi sekarang nggak apa-apa. Silakan. Aku beri Anda kesempatan untuk berapologet ke aku. Anda bela iman Anda, menjelaskan iman Anda, silakan. bagi saya, Bang, keyakinan saya, sebenarnya saya juga awal mulanya nonton seperti ini, awal mulanya itu kok ada pembahasan seperti ini, kayaknya kita harus memang banyak belajar untuk membandingkan iman yang mana yang terbaik untuk kita imani. Lama kelamaan saya semakin mendalami, oh rupanya saya harus semakin belajar. Saya juga bersyukur sama Abang sebenarnya ini, dengan tontonan seperti ini semakin menambah keinginan saya untuk belajar tentang iman saya. Jadi secara tidak langsung ini Abang menguatkan kami nih, supaya semakin menguatkan iman kami. Seperti itu, Bang. Banyak yang mu'alaf. Bang, kalau Banyak yang mu'alaf. Ya, banyak yang mu'alaf. dengan menonton Abang seperti ini, kami semakin kuat beriman. Kalau gitu kenapa kalian laporkan apologi Islam ke Polda? Kalau memang semakin meningkatkan iman kalian, kenapa 3 apologet Islam kalian laporkan ke Polda? Kenapa? Kalau memang Kenapa melapor, Bang? kalian, kenapa kalian melaporkan memaki-maki di bawah? Nggak ada, Bang. Yang begitu, Bang, itu kan oknum, tidak bisa juga Abang sama rata. Itu makinya kalau di bawah. Dan kita tidak tahu juga, Bang, jangan sampai juga basar Abang. Hah? Siapa tahu basarnya Abang juga kan? Mana mungkin bazarku? Tengok itu. Siapa tahu kan kita tidak bisa, Bang. Kalau kami Karena kotor kali Abang ngomongnya. Kotor Abang ngomongnya. Aku ngomongnya kotor. Ada rupanya aku bilang kotor. bisa saja kan basarnya Abang. Kapan pula aku ngomong kotor? Justru saya malah bersyukur, Bang, dengan tontonan-tontonan seperti ini, karena semakin membuat kami semakin mesti harus belajar untuk mengenal siapa di hatimu kan lain. Kami semakin kuat untuk Iya. tujuan kami ke Yesus. Justru dengan tontonan-tontonan seperti ini, Bang, Tujuan kami semakin kuat. Tujuan kami semakin kuat, tujuan kami kepada Yesus. Setelah ketemu Yesus, Anda mau ngapain, Adik Margaret? Persoalan Kalau ketemu Yesus Anda ngapain? Mau ngapain Anda ketemu Yesus? Mau ngapain? Iya. Hah?
Mau ngapain? Bingung dia kan? Bingung dia. Bang, kalau kamu sudah ketemu Yesus itu bang, Tuhan Yesus itu berarti jawab itu bang. Loh, tapi hidup yang kekal. Kalau sudah bertemu Tuhan Yesus itu bang, harus mati. Kok jadi betong kau? Kau bilang sama nih. barusan Bang, kau bilang. Hidup Sama juga kekalnya di pertanyaannya, akhir Bang. zaman bang, setelah saya meninggoy. Abang, Cair dong, Bang Wagizan pertanyaan dong. juga sama bang. Bang, kalau abang ketemu sama Tuhan abang mau ngapain? Abang kan sudah mati, jadi mau Karena ngapain? apa? Gini, Nggak tahu. kalau kami Apa yang ketemu mau sama abang Tuhan lakukan? kami wajar. Ada keinginan bertemu, udah mulai kerasukan teman. Abang pertanyaannya aneh-aneh saja nih Karena abang kami ini. tidak pernah bertemu dengan Tuhan kami. Wajar ada kerinduan ketika kami ingin bertemu. Kalau kalian kan enggak, udah pernah terpampang di kayu salib. Abang kalau abang ketemu Tuhan abang mau ngapain abang? Kan pertanyaan yang memandang sama. Tuhan kami bertemu dengan Tuhan kami. Abang aneh-aneh saja nih pertanyaan abang ini. Kalau Lihat dia situ. Kami bersyukur abang buka kembali ini, semakin banyak orang masuk Kristen. Kami bersyukur abang buka komal ini, jadi semakin banyak orang tidak meragukan Tuhan Yesus. Halo, banyak ini. saya pribadi bang senang nonton debat-debat seperti ini. Ya syukur. Karena Kalau kan mau kita- senang syukur. Tapi Karena jangan kan bilang-bilang kita Polda juga- ya. Kalau suka ya. Salah, bang. Kenapa lapor-lapor orang ke Polda itu kan justru bang kita bersyukur karena dengan tontonan seperti ini kita semakin belajar mempertebal keimanan kita masing-masing. Oke, sudah belajar kan? Berarti Anda saat ini sudah belajar kan? Iya bang. Oke, sudah belajar. Oke. Kalau Belajar memang sedikit- sudah sedikit, belajar, kalau memang sudah belajar, coba ketika aku baca ayat ini, contoh. Contoh bang ya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, firman adalah Tuhan, Yohanes 1 nomor 1. Coba aku baca original teksnya, silakan. Ya sudah jelas itu abang tadi. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Originalnya, bahasanya, bahasa awak, bahasa aslinya. Bahasa Original apa, Bang? teks dibilang. Bibel kau kan perjanjian baru bahasa Yunani. Ya, kau baca bahasa Yunani silakan. Bang, ngapain kita harus belajar bahasa orang bang kalau bisa diterjemahkan dalam bahasa Bahasa orang kau bilang itu Bibel kau loh, original Bibel kau. Iya, kita tahu dan kan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ngapain lagi kita harus Oke, belajar bahasa apa Arab? jaminannya kalau terjemahan itu selaras dengan originalnya? Apa jaminannya? Bang, kalau memang dia tidak sesuai dengan terjemahan asli, sudah pasti dari dulu ini Alkitab yang kami pakai itu tidak diakui loh bang. Tapi Yang kan dari saya dulu tanya- diakui, berarti Oh, aku kasihannya nggak terjamin mengakui. loh bang. Yang saya tanya jaminannya loh Dinda, apa jaminannya? Bahwasanya terjemahan selaras dengan original. Jaminannya Bahasa aslinya. justru saya yang harus bertanya, kok abang yang kami yang belajar tentang Alkitab kami, kok abang yang pusing pikirkan yang mana asli dan yang mana palsu? Yang itu yang membuat kami bingung. Abang menyesal nggak ngikut Yesus ya? Justru kami berpusing loh bang, kok abang yang pusing pikirkan Alkitab kami asli atau Ya, benar? tapi kau bilang tadi kau udah belajar. Gimana? Bang, Kau yang bilang kau tadi udah belajar. iya saya sudah belajar bang. Yang Ya, saya udah baca ini buktikan, adalah Bang, bahasa kalau kau udah Indonesia belajar. sehari-hari. Untuk apa Ya, sih mau belajar buktikan. bahasa Yunani? Loh, Untuk itu apa? original Bibelmu loh, bahasa asli Bibelmu. Bang Iya, PDR, Barakallahu Fikum. Iya benar, tapi kan sudah diterjemahkan. Ngapain lagi harus belajar ke sana? Iya, apa jaminannya Justru terjemahan dengan selaras dengan terjemahan itu, original Bang, teksnya? Justru kami dipermudah untuk memahami Alkitab karena sudah diterjemahkan. Iya, jaminannya Dan apa? kalau Kalau belajar original itu bahasa selaras luar, dengan bikin artinya. pusing. Justru dengan bahasa-bahasa bang, Nah, nggak bahasa mau, ngapain dibikin pusing katanya kan? Orang ini nggak mau cuma direpotkan. tidak Nggak mau, direpotkan. makanya orang ini nggak mau diperintahkan atau diberikan pelarangan, nggak mau. Justru Ya yang kami untuk justru, Bang, mendapatkan kami bingung, keselamatan, Bang. mereka Kok ini abang yang berpikir jalan pusing? pintas. Jalan Kok- pintas dari mereka itu apa? Tuhan itu harus berkorban, mati untuk mereka, sementara mereka bebas berbuat apapun. Mengerikan ya? Mengerikan.
Sebenarnya kau itu Herpal, kau butuh Tuhan apa butuh tumbal kau? Tuhan bang. Butuh tumbal kau merasa ya? Kita butuh Tuhan bang. Kenapa butuh tumbal? Kita butuh Tuhan. Loh, sekarang saya tanya, jika memang kau butuh Tuhan, coba kau sebutkan satu aja enaknya jadi Tuhan Kristen apa? Itu pertanyaan bang untuk tidak pantas untuk saya jawab karena saya bukan Tuhan. Masa saya bilang saya harus tahu? Pengetahuan kau. Contoh jadi presiden, kau bisa tahu enaknya jadi presiden kan? Tidak bisa, kau jadi Bang. presiden. Kalau bisa memang enak, kalau memang kau bilang kau nggak butuh Tuhan, sebutkan satu aja enaknya jadi Tuhanmu. Sekarang juga pertanyaannya ke abang juga sama seperti itu. Apa? Gampang. Enaknya abang kalau jadi Tuhan Kenapa enak? apa? Yang pertama, Tuhan kami tak perlu merasakan pedihnya kematian. Yang kedua, Tuhan kami tidak perlu merasakan penderitaan berupa penyakit, ya, lapar, bersedih, haus. Itu semua penderitaan. Nggak perlu Tuhan kami. Tuhan Justru kami bersyukur, kami Bang. tidak butuh apapun atau tidak butuh siapapun. Sekarang Masuk surga bang, kelebihan Tuhan kami masuk surga. Ngapain Tuhan di surga? Tuhan di surga, ngapain Tuhan di surga? Tuhan kami kan terangkat ke surga. Tuhan berlepal. Hah? Tuhan kami kan sudah terangkat ke surga. Enggak, yang enaknya dari Tuhanmu apa? Nah, justru kami bersyukur Tuhan kami. Ajarannya Bang Faruk. Bang Faruk ajarannya. Tidak, yang saya Ajaran Yesus lah dan Tuhan dalam iman Kristen itu apa? Justru kami bersyukur bang punya Tuhan yang mau berkorban, tidak seperti Tuhan abang. Nggak nyambung kan? jalan ke Allah Bang Faruk. Sendiri. Menunjukkan bahwasannya dia jalan satu-satunya ke Allah Bang Faruk. Oh, berarti dia bukan Allah. Justru kami punya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa loh, Dia Bang. anak Allah. Bro, cair bang. Herpal ada musi Herpal, matiin dulu musinya, jauh dari musi dulu Herpal. Ya alhamdulillah itu bentar lagi dapat duit beli rendang aku nih. Koinnya 300, koin 300 lagi udah bisa beli rendang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, ada 1, 2, 3. Topik kita di awal tadi, apa buktinya? Apa legalitas validasinya? Kalau kalian sudah mendapatkan pengampunan dosa dari Yesus itu, apa? Buktinya, Ya, kalau buktinya sendiri ya Bang pribadi Faruk. sebenarnya. Kalau saya pribadi ya dengan ajarannya dia sendiri. Ya saya saat ini dengan membuktikan bahwa saya mengasihi Bang Faruk juga. Oke, Seperti itu. apa Tentunya saya juga ajarannya doain kalian Yesus? semua. Apa Itu ajarannya Yesus yang Anda amalkan? Nggak cair dong. Apa? Jelas seperti ini. Kasihlah Apa buah pengajaran Yesus? Bang Herpal ada musi, ada musi. 1, 2, 3. Apa? Ada musik di Apa sini. yang diajarkan Iya, Yesus Bang. kepada kalian? Iya, kasihlah Tuhan banyak alam. loh. Kasihlah Tuhan alamu dan kasihlah Kasihmu, doakan yang Alamu. Kasihlah yang abang pusingkan. Iya, kasihlah Tuhan alamu kan? Iya. Dan kasihlah Oke, sesama saya tanya. manusia. Karena saya tanya, kamu setuju nggak dengan pembunuhan Yesus di kayu salib? Itu Setuju? cuma Tapi kasihlah Tuhan alamu. Kalau memang kau mengasihi, kenapa kau biarkan dia mati di kayu salib? Memang munafik sekali lihat-lihat setuju. Tuhanmu dibal-bali aja pun kau senang. hati Tuhan yang ada di situ ya mungkin saya biasa di Bang Faruk. Lanjut. Oke. Bang Faruk, aku dengar suara roti tuh, itu jadi pengen beli roti loh. Roti di Medan enak. Ada yang lewat-lewat itu kan? Roti splay. Oke. 1, 2, dan 3. Silakan. Mbak Satu ini tadi ya, Bang Herpal ini tadi mengatakan bahwa mereka ini senang adanya diskusi-diskusi ini, malah menguatkan imannya Bang Herpal. Nah, timbul nih pertanyaan, kalau Abang mendengarkan diskusi-diskusi ini, iman Abang semakin kuat. Nah, saya tanya, Abang dengar diskusi ini, nah, menurut pendengaran Abang, menurut iman Abang yang Abang imani,
Yesus itu abang anggap apa? Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jelas. Katanya sering dia suka acara gini, suka dengerin. Kelihatan banget kamu pembohong. Bukan pembohong. Kenapa? Justru saya bingung Dia dengan bohong. Di mana datanya Yesus Tuhan? Ya, justru kan Mbak tadi tanyakan saya dengan tontonan seperti ini. Apa yang saya dapatkan? Justru saya kan katakan bahwa keimanan saya semakin bertambah, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Kok Mbak yang protes? Saya nggak protes, Anda pembohong. Berarti Abang nggak dengar apa yang kami bahas, apa yang kami diskusikan. Sekarang saya nggak protes, saya hanya menyangkal karena Anda berbohong. Karena setiap hari kami berdiskusi, tidak ada pernah dikatakan Yesus Tuhan, tetapi utusan. Tidak, Mbak. Begini, saya kan katakan tadi, dengan tontonan-tontonan seperti ini berapa kali saya ikuti, itu kan semakin membuat saya semakin ingin belajar tentang keimanan saya dan memperkuat keimanan saya. Dari awal kan saya sudah bilang di mana keletak kebohongan. Oke, Abang belajar kan? Yaudah, kalau Abang udah belajar, yaudah, Abang udah belajar kan? Sekarang kan Abang udah belajar. Nah, yang Abang pelajarin, Yesus itu di dalam Bible siapa? Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Di mana tertulis di dalam Bible? Aduh, Mbak, kalau saya katanya belajar. Katanya kelihatan kamu di sini mau tepu-tepu, kelihatan. Katanya belajar. Ayo, yang kamu pelajari di mana tertulis di dalam Bible Yesus Tuhan? Kalau saya bisa sebutkan apa yang Mbak? Iya, mana? Di mana tertulis? Ada, Mbak. Ngapain juga saya? Di mana tertulis? Mbak, saya sebutkan katanya juga, belajar. Di mana tertulis? Jangan curhat, Bang. Di mana tertulis? Saya enggak curhat. Saya cuma katakan. Ya udah, di mana tertulis? Katanya belajar. Di mana tertulis? Aduh, Mbak ini. Aduh, pusing kepalaku, pusing. Di mana tertulis, Bang? Katanya tadi Abang belajar. Di mana tertulis? Ngapain juga saya sebutkan ke Mbak? Tadi katanya belajar. Mbak juga. Ya udah, di mana tertulis? Terus kalau Abang nggak mau menyebutkan, Abang naik ke sini mau ngapain? Justru saya ingin dengar diskusi seperti ini ya, supaya ya udah, kalau diskusi di mana ayatnya di dalam Bible tertulis bahwa Yesus Tuhan, kalau mau diskusi. 3, 2, 1. Aku jurus, Bang. Di atas itu ada tombol silang, itu cara untuk keluar, Bang. Ya, mana tahu kau malu kan? Ya, itu pun kalau kau punya malu. Ya, Bang ya. Tadi kan katanya belajar kan, teman-teman. Rupanya dia belajarnya di Google, teman-teman. Iya kan? Katanya dia senang menguatkan imannya, ya kan? Iman yang mana yang kuat? Dia belajar. Hesti, sisakanlah sama aku, Hes. Jangan kau makan semua. Aku masih lapar loh. Dari tadi yang makan, aku aja baru meninggal. Satu aja kau sama aku, Oten. Sisakanlah sama aku. Ini nanti. Yaudah, si Erpal ini tengok tuh. Erpal, kalau katanya belajar, seharusnya udah kabur. Jangan tinggalkan. Ya, pengamat mualaf, selamat sore, agama apa? Orang Kristen. Pengamat mualaf. 1, 2, 3, noise, tar. Ya, agama apa pengamat mualaf? Kristen. Aduh. Di bawah dulu, noise banget. Ya, di bawah dulu. Ya, silakan. Silakan pengamat mualaf. Apa? Apanya apa? Kristen. Iya kan, Anda pengamat mualaf, saya pengen tahu apa menurut pengamat Anda tentang mualaf ini, silakan, saya pengen tahu. Dia mualaf ini dari Kristen itu umumnya jadi orang yang terpintar. Ngomongnya susah kali. Ada kan pengamat mualaf. Saya pengen dengar. Saya pengen dengar Anda mengamati mualaf ini seperti apa, silakan.
Si pengamat mualaf ini udah ngaku ke aku kalau bahwasannya dia yang telah menjadikan mama kandungnya hamil. Ada musik Iya, ada rekamannya di YouTube-ku itu. Iya. Oke, silakan Bang. Denganku, aku kan pengamat. Ya makanya aku pengen dengar biasanya Anda orang mengamat seorang mualaf ini gimana. Para mualaf dari Kristen itu sok pintar biasanya. Terus? Bukan gitu. Orang mualaf itu menjadi pintar. Yang tadinya bodoh dia menjadi pintar. Gak mungkin Tuhan mati, Bang. Menjadi pintar. Jadi pintar, nggak mungkin Tuhan mati. Coba bisa nggak? Ya, orang-orang pintar mana yang mengakui bahwasanya Tuhan pemilik alam semesta yang menjaga seluruh makhluknya pernah mengalami kematian selama 3 hari, Bang? Ayo, di mana orang pintar seperti itu? Yesus itu Ya, Bang. kan Injil yang hidup sebagai manusia. Injil yang hidup gimana? Nah, Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia adalah firman yang hidup sebagai manusia. Jadi daripadanya lah kita belajar. Iya, tadi kan Anda mengatakan orang mualaf itu kan sok pintar. Ya, saya membantah. Justru kami menilai orang-orang yang mualaf itu adalah orang-orang yang pintar, yang keluar daripada lingkaran-lingkaran setan, lingkaran-lingkaran ketololan dan kebodohan. Kenapa? Tidak mungkin kita manusia ini diciptakan oleh Allah secara sempurna. Yang kenapa kita dikatakan sempurna? Karena kita diberikan akal. Nah, akal inilah yang kemudian mampu dia secara otomatis mengambil yang benar dan membuang yang salah. Itu akal, itu fungsi akal, ya. Oke. Fungsi akal itu mampu secara otomatis mengambil yang benar, di mana ada 2 pilihan di depan dia mengambil yang benar dan membuang yang salah. Itu jelas. Tidak mungkin, Bang, secara akal manusia mana yang mengimani Tuhan pernah mati dan dikatakan Tuhan tergantung di tiang salib secara terkutuk. Ya. Apakah Tuhan mengutuk dirinya sendiri? Siapa yang bilang terkutuk? Apakah dia dikutuk? Ya. Loh, Galatia 3:13. Galatia 3 ayat 13 itu Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Nah, pertanyaan saya, yang digantung di kitab Ulangan itu. Ya. Coba Anda simak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Betul. Nah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang. Pertanyaan saya, Yesus mati ditabrak oplet? Ya, Yesus mati ditabrak kereta api apa digantung, Bang? Ya, itu pertanyaannya. Udah jelas. Loh, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Pertanyaan saya, Yesus ini mati digantung di tiang salib atau mati ditabrak kereta api? Ya, betul. Ya, iya. Yang menuliskan Galatia ini, dia mengutip di Ulangan 21 nomor 23. Tuhan mengutuk orang yang digantung di atas tiang. Ya. Nah, sementara kalau dia betul-betul mengutip ayat tersebut di Ulangan 21 nomor 22-nya, apabila seseorang melakukan dosa yang dosanya sepadan dengan hukuman mati, maka kau gantunglah dia pada sebuah tiang. Itu kata Tuhanmu. Iya, yang dan kemudian janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman, segeralah kau kuburkan dia, kata Tuhan, sebab aku Tuhan mengutuk orang yang digantung di atas sebuah tiang. Apakah Yesus pernah melakukan dosa yang dimana dosanya sepadan dengan hukuman mati? Yesus digantung tidak sepadan dengan itu. Dia pembebas. Baca baris pertama. Katanya mengutip di Perjanjian Lama di kitab Ulangan. Ya, katanya kan mengutip yang sepadan. Kalau yang sepadan itu dengan melakukan kejahatan. Ya, Yesus itu mati digantung apa ditabrak mobil? Kan beda, dia digantung, dia pembebas. Pembebas di mana? Ya, baca di baris pertama. Kristus telah menebus. Ya, Yesus itu menumbalkan diri sendiri
Ya, Yesus itu menumbalkan dirinya sendiri atau ditumbalkan oleh Kristen? Yesus itu adalah firman yang hidup sebagai manusia, bro. Iya, dia kan menjadi tumbal kalian di atas tiang salib untuk menebus dosa kalian. Apakah betul seperti itu pemahamannya? Ketika Yesus disalib, bagaimana dia bersikap, dari situlah harusnya manusia belajar, karena dia adalah firman yang hidup sebagai manusia. Itu yang benar. Belajar bagaimana? Apa yang diambil ilmu dari situ, Bang? Apa yang diambil coba? Iya. Ketika ada orang yang melakukan kejahatan, ya, ketika ada orang melakukan kejahatan, terutama di Indonesia ini yang memahami, Kristen-Kristen ini memahami Yesus itu sebagai tumbal penebusan dosa, seharusnya nggak ada orang Kristen yang dipenjara. Karena apa? Karena mereka bisa mengklaim dengan kitab mereka, dengan keyakinan mereka, wahai Pak Polisi, wahai Pak Hakim, dosa kami sudah ditebus Tuhan kami, berani kalian melawan Tuhan kami. Seharusnya seperti itu. Ketika ada orang Kristen melakukan dosa, membunuh contohnya, dia pasti akan dibebaskan. Loh, ini fakta. Belajar dari mana kalau begitu? Maka hukum Anda itu Bang, tidak bisa kemudian diberlakukan di negara manapun, apalagi di Indonesia. Nggak ada tumbal-tumbalan, Bang, nggak ada. Yang bersalah tetaplah bersalah, yang benar tetaplah dibenarkan. Nggak ada orang yang bersalah dibenarkan. Jadi belajar dari mana kami? Coba gini, Bang. Dalam doktrin kalian, umat manusia belajar di mana coba? Doktrin siapa? Saya nggak ngomong doktrin Kristen mengimani bahwasanya Yesus itu sebagai tumbal bagi kalian. Ketika kalian berbuat dosa, Yesuslah yang menanggung dosa kalian. Kan seperti itu. Nah, lalu apa yang mau dikaji dari situ? Apa yang mau dipakai pelajaran dari situ? Apa yang mau dijadikan ilmu dari situ? Ketika saya melakukan perbuatan salah, ya, ketika saya melakukan perbuatan, contoh begini, sebentar, Bang. Kalaulah memang Yesus itu adalah Tuhan yang benar sebenar-benarnya, ketika saya melakukan dosa, melakukan kesalahan di muka bumi dengan membunuh orang, ya, lalu dosa saya, kejahatan saya ini diampuni gitu. Ternyata ya. Ya coba, katanya belajar, ya katanya umat manusia belajar dari doktrin kalian. Apa buktinya, Bang? Ya apa buktinya? Penebusan itu ya? Kalau jelas, Bang, hukum yang pernah dibawa Nabi Muhammad itu hukum keadilan. Ketika ada orang bersalah, dia akan diadili dan dia akan dihukum, dia akan dihakimi dan akan dihukum. Itu Yesus juga mengatakan hal yang sama di Yohanes 5 nomor 29. Orang yang melakukan kebaikan, dia akan dibangkitkan, lalu dia akan diberikan hidup kekal. Nah, terkait orang yang melakukan kejahatan, dia akan dibangkitkan dan dia akan dihakimi dan juga akan dihukum. Itu hukum yang adil. Itu ajaran Yesus yang sebenarnya, bukan ajaran gereja. Bukan ajaran gereja, Bang. Yang anda bawakan kemari adalah ajaran gereja yang menggenapi Matius 23 nomor 15. Itu adalah kalian. Ajaran Paulus berkesinambungan dengan ajaran gereja. Gitu, Bang. Loh, aku kan pakai kitab, berdasarkan kitab, jangan asal ngomong. Celakalah hai kamu ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Dengar dulu. Apa kata Yesus selanjutnya? Kau mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja, lalu kau buat orang itu 2 kali lebih jahat daripada kamu. Yang satu kau mengikuti doktrin Paulus, yang satu lagi kau mengimani doktrin Bapak Gereja. Ya, oke. Siapa yang menggenapi Matius 23 nomor 15? Islam atau Kristen? Itu nggak dikasih orang bicara untuk menjelaskannya. Pertanyaan. Yang menggenapi Matius 23 nomor 15 itu siapa yang menggenapi? Kristen atau Islam? Dengar tentang penebusan ya. Oh, dengar. Ya, silakan. Jadi kalau di hukum Taurat kan ada hukum Taurat itu, misalkan kalau berzina itu dirajam ya kan. Jadi kalau para penjahat misalkan membunuh itu disalib ya kan. Jadi dari situlah Kristus Yesus menebusnya, makanya dihukum orang. Oke, saya tanya kalian, ketika kalian menikah, ada nggak Yesus mengajarkan kalian bagaimana tata cara atau rukun dalam menikah? Ada nggak? Ada. Yesus pernah nggak mengajarkan rukun dalam menikah, aturan dan tata cara, susunan di awal ketika kalian menikah? Ada nggak rentetan-rentetannya? Ada. Entah kalian bersaksi kah, bersahadat kah, atau kalian ada maharnya saya minta ajaran Yesus, tunjukkan datanya di mana. Ketika Yesus ada di dunia, dia mengajarkan Bani Israel, orang yang percaya kepada dirinya, ya, tentang masalah pernikahan. Ada nggak datanya? Melarang juga poligami. Iya, di mana datanya? Kalau tidak ada aturan yang diberikan oleh Yesus, lalu kalian menikah, siapa yang mengatur kalian? Ada, makanya orang Kristen tidak. Nah,
Berarti benar kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau Anda mengikuti perintah manusia, berarti pernikahan kalian itu tidak sah, ya. Tidak sah pernikahan kalian, kawan. Orang Kristen tidak poligami. Oke, aku bahas poligami ya. Oke, bahas poligami ya, pengamat mualaf ya. Aku bahas poligami. Saudara iman kami diperbolehkan, boleh memiliki istri lebih dari satu. Kan ada kata boleh kan? Boleh kan? Nikahilah 2, 3, 4. Kalau kau tidak mampu berlaku adil, satu saja cukup bagimu. Boleh itu. Nikahilah 2, 3, 4. Boleh artinya. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Apa masalahnya? Kalau Yesus lalu kalau kita ke Kristen, ini pengamat, dengerin baik-baik. Di dalam ajaranmu katanya nggak boleh cerai, nggak boleh. Ini tadi kan katanya boleh. Ini kan tadi boleh nih, nggak apa-apa, poligami nggak apa-apa, boleh. Nah ini cerai, nggak boleh, dilarang bercerai. Dilarang sama sekali, dilarang boleh. Terus diam dulu, tadi kan kamu ngomong nih, dilarang, gak boleh sama sekali, gak boleh, dilarang. Lalu kenapa kalian banyak bercerai? Ayo. Dilarang mencuri, ada juga yang mencuri, berarti tidak mengikuti dilarang kan, lari ke situ. Ini dulu kamu tadi poligami lo bahasnya. Lalu kenapa? Lalu kenapa? Ya udah selesaikan dulu yang poligaminya. Lalu kenapa kalian banyak bercerai? Kamu tadi kan ini malah apa poligami. Kayaknya kamu tuh sakit hati banget dengan saudara imanku bisa poligami. Sementara kau gak boleh kan? Tapi kenapa kalian ini gak boleh bercerai? Kenapa boleh bercerai? Tidak boleh bercerai. Tidak boleh. Kenapa banyak bercerai? Itu bukan ajaran. Kenapa banyak bercerai? Itu pelanggaran. Kenapa banyak bercerai? Itu pelanggaran. Itu pelanggaran kan? Ini poligami nggak ada pelanggaran. Kenapa kau protes? Poligami nggak ada pelanggaran. Kenapa kau protes? Pelanggaran itu tidak sesuai ajaran Yesus. Di mana poligami dalam Islam pelanggaran? Kenapa kau protes? Aku kan bicara tentang Yesus. Lah, lo tadi kau bahas poligami, kau lari ke Yesus lagi. Emang Yesus poligami? Aku tahunya dari para mualaf ngomong itu kan. Lah ini kan poligami. Tadi sekarang kau lari-lari kau. Selesaikan dulu poligami ini. Selesaikan. Di poligami kan nggak dilarang. Kenapa kau protes? Kau protes kau? Dilarang. Di mana ada larangan dalam Islam berpoligami? Di mana? Bukan dalam Islam. Di mana di dalam Islam dilarang poligami? Di mana? Di mana? Kok protes kau? Kan boleh, protes kau. Gak ada masalah poligami, kenapa kau protes? Yang lucunya yang protes itu kau, yang tidak seagama dengan kami. Kenapa kau protes? Tadi arahnya jadi kenapa kau protes? Jangan lari-lari, kenapa kau protes? Kenapa? Bukan, itu ajaran yang salah. Tidak sesuai dengan ajaran. Dilarang mencerai ini bukan ajaran yang salah. Mencerai itu salah. Lah iya salah. Ada kami protes? Nggak ada. Ini kenapa kau protes? Padahal nggak ada larangan, diperbolehkan. Kenapa kau protes? Kalau iri, cemburu, bilang. Masa iri sama yang poligami? Lah, jelas kau iri. Kenapa kau iri? Kamu aja Anda sadar nggak? Anda sadar nggak? Daud itu kalau nggak berpoligami, Daud itu kalau nggak poligami, Tuhanmu nggak akan ada di dunia. Kenapa Anda nggak sadar rupanya, bro? Anda yang tidak sadar, Anda yang pintar. Loh, kok kenapa sok pintar? Daud itu poligami nggak? Berapa istrinya Daud? Itulah sok pintarnya. Loh, apalagi Yesus itu dia, nenek moyangnya adalah pezina. Loh, bukan saya menghujat, Bang. Coba Anda buka 2 Samuel 11. Coba Anda buka datanya 2 Samuel 11. Nenek buyutnya Yesus itu bernama Berseba. Berseba itu adalah istrinya Huria. Berseba itu istrinya Huria, Bang. Siapa Huria itu? Panglima perangnya Daud. Istrinya Huria yang diambil oleh Daud. Di zaman Yohanes. Lari ke Yohanes, Bang. Larangan mulai itu kan nggak selalu sama semua, ada zamannya. Di zaman Yohanes dilarang itu poligami dan kawin cerai.
Sebelumnya juga tidak ada sunat. Nggak nyambung. Gimana datanya? Sebelumnya nggak ada sunat gimana? Iya, aku kasih contoh. Semua perintah itu ada zamannya. Lalu terus gimana? Anda mengaminkan atau tidak bahwasannya Yesus itu dari keluarga yang berpoligami? Hah? Tidak. Loh? Apa nih? Katanya pengamat. Daud itu berapa istrinya? Salomo itu berapa 100. istrinya? Istrinya Daud 100. Poligami mereka. Istrinya 100 Rasulullah ribu. istrinya 13 aja pun kalian udah pusing. Masalahnya di Lebih banyak mana? anak daripada bapaknya. Poligami itu baru dilarang di zaman Yohanes. Datanya mana? Tunjukkan datanya. Ayo bang. Iya. Pelajarilah. Aku lagi enggak ini. Anda Katanya pengamat, tapi datanya mana? Dan nggak ada. Katanya pengamat. Kitab Yohanes nggak pernah nggak ada tertulis satupun ayat di mana di zamannya Yohanes ini. Nggak ada datanya di mana, tunjukkan lah. Nggak ada abang. Tunjukkan bang, jangan ketawa-ketawa. Enggak, biar ya. Kalau memang ada bang, saya nanti tidak akan melakukan yang namanya poligami bang. Biar saya tahu ada bahwasannya ada ayatnya, bahwasan itu betul-betul dilarang Tuhan. Kamu nggak paham. Itu masalahnya. Biasanya gitu. Secara itu letter-letter nggak ada, kan gitu. Ya udah, kalau emang ada Tuhan melarang poligami, tunjukkan ayatnya dalam Bible. Ayo tunjukkan bang. Berarti Al-Quran salah. Ayo. Kan Anda nggak bakal ngomong. Itu secara letter-letter nggak ada. Gitu ngomongnya. Aku udah tahu itu. Emang begitu biasanya. Tapi lihat orang Kristen tuh, mereka begitulah pemahaman kitab suci. Iya, mereka tidak berpoligami, tapi kondom keliling bang. Iya. Ya, tiap kantong celana ada kondom bang. Jadi dilarang. Ajaran Kristen. Iya, poligami dilarang bang, tapi gudik di mana-mana ada. Ustadz misalkan menghamili santrinya, jangan kamu tuduh itu Islam, itu pribadi Ustadz itu. Betul, iya. Nah terus? Iya, para orang Kristen juga melakukan penculikan. Baik, pengamat, pendeta gaul memperkaus 17 jemaat, kok nggak tahu di Surabaya? Tuh pendeta gaul. Pendeta gaul di Surabaya. Kau bilang jangan tuduh. Kalau kau buktikan ke mana? Begitu. Aku cari kok ya. Sembarangan kau bilang, saya nggak nuduh. Viral itu di Surabaya. 17 jemaat diperkaus sama pendeta. Pendeta malu kok kan, giliran dilempar malu, malah dituduhnya aku. Salah. Nih, dengerin nih pengamat, kau dengerin baik-baik nih ya, kau dengerin. Justru kalau kau mau belajar ya, kau betul kau mengamati, memang betul-betul kok nggak cocok nama kau pengamat, nggak cocok. Kau justru kalau kau meneliti, pada saat Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria, nggak ada saksi. Nah, ya jadi pertanyaan, anak yang dikandung Maria itu siapa? Itu kau berpengamat kayak gitu. Itu otak kau kalau memang pengamat. Dah, pada saat Gabriel menyampaikan firman kepada Maria bahwa dia mengandung seorang anak laki-laki, saksi nggak ada. Seharusnya kau mengamati siapa anak yang dikandung Maria. Karena pada saat itu tidak ada saksi. Siapa? Itu yang kau amati. Itulah firman Tuhan. Nah, itulah. Apalagi Musa ada saksinya, setiap Musa dan ada saksinya, Abraham ada saksinya. Nama pengamat, tapi si loa-loa memang kecil gak mau mati, dah besar longor. Daya pengamat ya, kau pelajarin lah, kau kalau mau pelajarin Bible-mu, pelajarinlah baik-baik ya. Apalagi kalau kau mau belajar tentang itu kitabnya Yahudi, siapa Maria ini? Maria ini adalah seorang. Udah turun lah, kau capek aku ngomong, udah turun, gak ada ilmunya. Nama pengamat datang nggak tahu. Ini coba. Pengamat mualaf yang diamatinya apa coba? Namanya pengamat mualaf yang diamatan. Coba bertanya dulu ini. Lina, selamat sore. Agama apa Lina? Lina. Iya. Dari tadi si Lina minta naik. Oke.
Ngapain lagi kok minta naik? Dikencengin tap-tapnya teman-teman, di bawah kencengin Bagus tap-tapnya. bahasanya lah bang, nanti rungkat. Kau juga Tap layarnya dikencengin. bagus tapi Apa rungkat. sih? Nanti rungkat. Aku bilang Bahasa apa? itu sekarang dia nama TikTok loh. Tap layar. Dia bahasa Salah. aku tadi salah. Kencengin teman-teman di bawah tap layar, tap-tapnya. Salah. Ya tadi bukan itu kau bilang yang di awal, bukan Coba dikencengin tanya tapi netizen. tadi bukan dikencengin tapi Diapain? enggak ada lah. Leon selamat sore agama apa? Assalamualaikum Leon. warahmatullahi wabarakatuh. Oh Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Pak? Tadi mau tugas itu si pengamal itu rencana aku mau naik tadi. Mau kugas dia. Rupanya nggak biasa naik. Bang Erik aja udah ngegas dia udah nggak bisa. Sama Bang Erik aja udah ini bang, apalagi ngapain lagi di ini? Iya, mau kebuka itu. Bang Erik aja nanya data dia nggak bisa jawab. Makanya itu kalau nggak ada orangnya siapa lagi mau kugas? Nggak mungkin lah kita di sini kita gas. KST salah dengar, gak salah dengar. Tinaji tuh dengar tuh, Tinaji tuh. Berarti pendengaran kalian udah salah. Tinaji bener. Bang Erik salah ngomong, bukan salah ngomong. Mau dicandai, cuman TikToknya nggak boleh. Kalian yang nggak dengar Bang Erik ngomong di awal, bukan dikencengin. Takut TikTok loh. Itu si Tina itu bener tuh. Gak usah kulang ya, Tina bener. Tinaji bener dia. Tok, biar aku turun aja nggak apa-apa. Kalau ada nanti biar aku naik tugas lagi nanti. Ya. Ya Tok ya, assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Ya lah terserah kalian lah ya.